A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa kabar teman-teman yang dirahmati Allah? Semoga kita semua selalu dikaruniai rasa ditatap selalu oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah rasa yang dimana seharusnya dimiliki oleh setiap umat manusia, yang dimana itulah ihsan. Ketika hati ini mempunyai rasa ihsan, yang dimana setiap langkah diperhatikan oleh Allah, dinilai oleh Allah, dan segala sesuatunya dalam bimbingan dan atas izin Allah, maka setiap apa yang kita usahakan akan menjadi power dalam hidup kita. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai siapapun yang selalu di dalam dirinya untuk bisa menjadi manusia-manusia yang ihsan. Dan Allah mencintai siapapun hambanya yang selalu taat dan patuh dengan perintahnya. Teman-teman yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini ada sebuah aturan, ada sebuah permainan yang kemudian harus kita sikapi dengan bijak. Dan kita harus benar-benar menjadi manusia yang arif, manusia yang dimana menjadikan kehidupan ini adalah kesempatan yang harus diambil, kesempatan yang harus benar-benar menjadi sebuah keputusan. Karena itu kita harus menjadi leader yang benar-benar, atau khalifah yang benar-benar jeli dalam mengambil kesempatan yang telah Allah karuniakan kepada setiap diri-diri manusia. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, kunci untuk menjadi ihsan yaitu memperbanyak zikrullah. Karena zikrullah inilah yang akan menstabilkan batin dan yang akan mengontrol kita dalam bertindak, dan kemudian kita menjadi manusia-manusia yang waro, yang mempunyai sikap kehati-hatian dalam ucapan, dalam pendengaran, mempunyai rasa yang dirasakan oleh sang raja, yaitu kalbu ini mendengar dengan pendengaran yang sebaik-baik pendengaran, yang di dalamnya penuh kemanfaatan, berbicara dengan bicara yang sangat penuh dengan kehati-hatian, yang kemudian bicara ini menjadi jalan manfaat untuk setiap siapapun yang mendengarkannya, dan dirasakan oleh kalbu. Dengan pendengaran, dengan pengucapan ini, kita merasakan kenyamanan, kesakinahan kalbu karena ada di jalan kebenaran. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, ini akan menjadi sebuah kebahagiaan untuk kita semua ketika seorang hamba untuk selalu ihsan, untuk bisa merasa selalu menjadikan dirinya mempunyai rasa selalu ingin yang terbaik di hadapan Allah. Selamat bagi siapapun manusia yang mampu dan diberikan karunia oleh Allah merasakan hati ini nyaman, tenang, dengan merasa cukup ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala.
Terkadang kita lebih fokus dengan penilaian makhluk, yang kemudian makhluk tersebut teman-teman padahal boleh jadi bisa membuat manusia lalai dan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang manusia lebih fokus kepada sesuatu yang membuat dirinya itu larut pada topeng, yang padahal topeng itulah yang akan justru semakin tidak jujur, mengajari tidak jujur kepada diri kita sendiri. Terkadang kita lebih fokus kepada sesuatu yang tidak abadi, yang bersifat tidak setia, yang tidak kekal, yang bersifat pindah-pindah. Kita nyaman dengan hal-hal yang membuat kita sebenarnya semakin jauh dari orientasi ibadah. Karena teman-teman, sebenarnya manusia dan jin diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi targetnya sudah jelas. Ketika manusia ingin selamat, maka selesaikan, maka tuntaskan tugas yang pokoknya dulu, misi, visi yang pokoknya dulu yang sudah Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan Allah tugaskan kepada setiap manusia, baik itu manusia ataupun jin. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, tugas manusia adalah beribadah kepada Allah. Ketika ia menspesialkan waktunya untuk ibadah, diatur zikirnya sekian menit, sekian jam, ibadahnya sekian menit, sekian jam, dalam 24 jam diatur. Target sholawat, target tasbih, target sholat sunnah, target membaca Al-Quran, target mentadaburi Al-Quran, target kita mencari sesuatu yang memang menjadi hak kita dan kewajiban kita. Maka insya Allah hati ini akan nyaman. Yang membuat hati ini tak nyaman yaitu adalah ketika kita mencari sesuatu selain Allah. Dipastikan hati ini penuh dengan kegelisahan. Jika hati ini dipenuhi dengan kegelisahan, maka sikap-sikap kita tidak bijak dan cenderung akan zolim, sehingga jauh dari kearifan. Teman-teman, karena itu mulai dari sekarang, mari kita tata hidup kita untuk menjadi pribadi ihsan, merasa kita cukup ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala, dan penilaian sebaik-baik penilaian adalah penilaian Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik penglihatan yang memberikan ketentraman adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, tingkatkan hati ini untuk ihsan sehingga kita selamat dunia dan akhirat. Mohon maaf lahir batin, semoga bermanfaat. Saya Denny Albar Irama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.